Sumiati. Saya calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Saya berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Saya bertugas di SDN 007 Lingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan kegiatan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching bersama rekan saya, Ibu Sutami. Silakan Ibu Sutami perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutami. Saya mengajar di SD Negeri 007 Lingga. Di sini saya mengajar bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya mengajar di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, baik, kali ini kami akan mempraktekkan kegiatan pra-observasi. Baik, Bu Sutami, udah siap, Bu Sutami? Insya Allah saya udah siap ya. Oke, nah gimana nih perasaannya nih sebelum kita mulai kegiatan seperti ini? Karena Ibu bertanya perasaan nih, perasaan saya jujur nih, betul nih. Iya, diwawancara, pakai video lagi, apa kita duduk gitu, itulah. Saya juga deg-degan ini Bu Sutami ya. Oke. Jadi tujuan kita nih Bu Sutami, kita sama-sama belajar ya, meningkatkan kompetensi kita supaya menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu Sutami ya. Amin. Oke, nah gimana nih kabarnya nih sekarang nih? Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah. Kita sudah nyaman nih Bu Sutami ya, posisinya dan sebagainya untuk kegiatan kita ini ya. Oke, kira-kira Bu Sutami ini apa nih materi yang akan Ibu Sutami sampaikan nanti di pembelajaran esok? Iya, sesuai janji Bu Ulan kan supervisi ke lokal itu. Jadi kalau untuk besok hari Selasa itu saya mengajar di kelas 6. Jadi untuk besok materi saya itu makna hari akhir. Makna hari akhir ya. Jadi kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang dicapai ya sesuai materi tadi yaitu makna hari akhir ada 4. Yang pertama yaitu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan perilaku rendah hati ya yang mencerminkan iman kepada hari akhir dengan benar. Terus yang ketiga menyimpulkan hikmah hari akhir ya dengan benar. Kemudian yang terakhir atau yang keempat menulis Quran surah Al-Qari'ah ya dari ayat 1 sampai terakhir ya sebagai perwujudan iman kepada hari akhir dengan benar. Itu ada 4. Wah, 4 tujuannya ya. Bagus, mantap Bu Sutami. Kira-kira nih apa nih yang sudah Bu Sutami siapkan ini untuk pembelajaran esok? Ya. Jadi ulang yang saya persiapkan ya untuk besok salah satunya RTP Bu. Saya udah buat tadi. Oh, udah ya. Nah, ini RTP saya Bu. Ini udah saya susun lengkap ya. Luar biasa ini Bu Sutami. Ini RTP saya buat ini udah saya susun ya. Sedemikian rupa gitu maksudnya lengkap itu di belakang ada Bu lampirannya. Iya. Ini ada lampirannya. Bu lihat sendiri lah gitu ya. Lampirannya ada berupa bahan ajar atau materi ajar, RKPD, media pembelajaran dan evaluasi ya. Itu untuk RTP-nya. Sedangkan untuk besoknya di lokal itu sebelum saya masuk itu saya mempersiapkan LCD-nya. Jadi medianya berupa LCD. Sesuai media yang sekarang saya menggunakan media LCD tadi. Bagus. Baik, kira-kira Bu Sutami apa nih langkah-langkah pembelajaran yang bisa Ibu Sutami paparkan? Iya, jadi langkah-langkah pembelajaran yang sesuai RTP tadi ya, yang itu tadi itu dimana kita tahu bersama bahwa RTP itu ya memuat 3 komponen ya, yaitu pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup ya. Dimana pada pendahuluan itu ya terdiri dari orientasi seperti anak berdoa, kemudian saya mengaksen peserta didik ya, mengaksen gitu. Kemudian saya juga menyiapkan ya anak ya secara fisik maupun psikisnya dalam menghadapi pelajaran besok gitu. Jadi anak siap dulu untuk belajar gitu kan pada hari itu gitu. Kemudian saya juga melakukan apresiasi dan motivasi pada anaknya dong. Dan tidak lupa pula di sini saya menyampaikan KI, KD, indikator ya, tujuan pembelajaran itu sendiri dan serta KKN itu harus saya sampaikan ke anak-anak harus tahu itu ya masuk RPP tadi. Kemudian di sini saya membagi beberapa kelompok. Itu besok rencana sesuai RPP saya akan bagian 3 kelompok. Saya bagi kelompok. Jadi dalam kelompok itu sudah saya susun yang saya bagi sesuai gitu. Dalam kelompok ada anak mungkin yang memiliki pemahamannya itu cepat atau ya cepat dan ada mungkin yang lambat. Kan kita tahu bahwa anak kita ada yang mungkin lambat dan cepat gitu. Ada mungkin anak yang mungkin diskusinya aktif gitu, ada yang pasif. Sehingga di sini saya gabungkan dalam kelompok itu ada
ada yang pasif, ada aktif, sehingga mereka berkolaborasi, ya, bekerja sama gitu. Sehingga kelompoknya aktif. Kayak tutup sebaya gitu. Bekerja sama gitu kan maksudnya. Jadi kalau kita kelompoknya semuanya nih anak-anak yang aktif semua, pasif. Jadi jalan diskusinya diskusinya tidak berjalan dengan baik. Jika anak yang pasif ya diam aja kayak gitu. Sehingga saya susun seperti itu kan. Jadi dibagi jadi beberapa Tiga kelompok ya. tiga kelompok ya. Kemudian di sini saya terlupa menjelaskan mekanisme, ya, mekanisme pelaksanaan pelajaran dari awal hingga akhir seperti apa. Anak harus tahu tuh. Iya betul. Nah, seperti apa kita hari Jadi ada ini, gambarannya gambarnya seperti apa gitu, urutannya seperti apa, langkahnya seperti apa gitu ya. Itu pada pendahuluan. Kemudian pada kegiatan inti saya memberi rangsangan dulu. Rangsangan atau stimulus ya, berupa apa? Berupa video tadi. Jadi saya tayangkan tuh video di depan ya, anak-anak melihat gitu ya, di belakang itu. Nanti setiap kelompok itu saya arahkan ya, dengan beberapa rangkaian seperti mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data ya. Kemudian sampailah penyimpulan. Berarti satu kelompok itu menyimpulkan. Membuat satu kesimpulan. Kemudian nanti setiap kelompok dikasih waktu ya untuk presentasi ke depan gitu. Ketika presentasi itu nanti kelompok yang di depan presentasi, kelompok lain mungkin menanggapi dan sebagainya, seperti itu ya. Ini bergiliran tuh ya. Biar aktif gitu. Iya, nanti kalau penyampaian itu anak bergiliran tuh menyampaikan, tidak dia aja gitu dan kelompok bergiliran gitu ya. Kemudian terakhir itu ada tes soal. Jadi tes soal di sini saya berupa soal ya, saya bagikan ke anak per orang individu mengerjakan ini. Jadi tujuan saya di sini adalah mengukur kemampuan anak, ya, sejauh mana kemampuan anak setelah mengikuti serangkaian kegiatan pelajaran tadi. Dengan mengukur melalui soal tadi, seperti itu. Dan akhir biasalah membentuk bulan seperti itu. Nanti soalnya tuh individu ya Bu ya, individu masing-masing ya. Nanti penutupnya mungkin bisa berupa refleksi ya dari refleksi. Bagus sekali itu luar biasa. Jadi kira-kira dari langkah-langkah yang Ibu paparkan tadi, area pengembangan mana Bu yang ingin Ibu capai gitu? Dari langkah-langkah pelajaran tadi ya, area pengembangan yang hendak saya capai adalah ya, bagaimana meningkatkan semangat peserta didik tadi, biar lebih semangat gitu. Daripada bagian intinya untuk mempelajari materi tadi, materi tadi. Kemudian memperdalam pengetahuan, ya, sehingga dia lebih mengetahui, ya, pengetahuannya tentang materi hari tadi melalui media-media tadi, ya. Oke. Baik Bu, jadi kira-kira nih apa nih strategi yang Ibu Sutami nih gunakan? Saya yakin Ibu Sutami nggak punya potensi dari situ ya. Apa nih kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan nih untuk pembelajaran besok nih? Jadi kita sebagai guru harus punya strategi ya. Jadi kita harus bisa bagaimana strategi apa yang kita gunakan supaya tujuan tercapai. Jadi besok ini strategi yang ingin saya persiapkan seperti ya, sesuai RPP tadi bulan, saya di sini menggunakan model cooperative learning. Kelompok ya. Ya, berkelompok tadi ya. Kemudian di sini saya menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Diskusi. Selain itu saya juga menggunakan media berupa video tadi. Medianya berupa video pembelajaran tadi yang telah saya buat tadi ya. Anak lebih semangat gitu kan. Dan juga terakhir LKPD, itu LKPD termasuk strategi saya. Betul. Jadi kalau anak menggunakan media berupa video kan anak tuh lebih semangat. Tadi kan sukanya nonton gitu ya. Betul itu bagus sekali Bu Tami. Baik, jadi dari kegiatan-kegiatan tadi nih Bu Tami, bagaimana komitmen Ibu atau tanggung jawab biar pembelajaran itu terus konsisten gitu ya Bu Tami? Iya, jadi saya berharap sekali ya, semoga saya ini menjadi guru yang lebih baik lagi. Tentunya bagaimana? Guru yang menyenangkan. Jadi kalau guru menyenangkan, anak akan suka. Belajar pun akan cepat paham. Betul. Tapi kalau kita ditakuti, takut kena Bu Tami. Pertamanya udah nggak masuk semua juga rasa takutnya tadi. Nengok ke Bu Tami takut belajar deh kan. Jadi ini saya ingin menjadi guru yang menyenangkan tentunya di sini ya. Kalau anak sudah senang, pembelajaran pun mudah juga masuknya. Kemudian saya juga ingin berpihak pada murid, peserta didik ya, mereka, bukan berpihak pada kita sebagai guru kan, ya kan. Kemudian saya ingin selalu ya melakukan perubahan-perubahan, khususnya di bidang pendidikan itu sendiri. Seperti apa? Mungkin pemanfaatan IT ya, menggunakan ini ya, sering membuat media pelajaran gitu, ya.
berupa video tadi, ya. Nah, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Iya, betul. Memang sih Bu Stami, kita ini kan produk zaman ya. Iya, Jadi betul. kalau kita tak terus belajar ketinggalan Iya, gitu kan. kalau harus belajar gitu. Belajar supaya apa? Tujuannya ya itu untuk anak kita itu kan, karena Iya, betul. bergerak pada siswa dari itu kan. Ya bagus sekali, luar biasa nih Bu Sutami ya. Kegiatan praobservasi kita cukup sampai di sini Bu Sutami. Mudah-mudahan esok pada kegiatan observasi berjalan dengan lancar ya. Amin. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa juga, pembelajaran lebih semangat, kemudian tujuan pembelajaran kita tercapai Bu Sutami ya. Iya. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman guru-guru hebat dimanapun berada, demikian kegiatan praobservasi dari kami. Saksikan selanjutnya pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Ya, di sini Ibu akan menampilkan berupa video ya, sesuai tadi yang rencana tadi sudah menyampaikan bahwa dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menampilkan berupa video pembelajaran ya. Jadi saksikan bersama-sama video yang akan Ibu tayangkan ya. Oke. Ya, karena sudah selesai ya diskusi hari ini, Ibu ingin kalian bisa menampilkan ke depan ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ya. Jadi Ibu minta dulu ya dari kelompok 1 nanti ke depan presentasikan, yang lain tolong nanti ya beri mungkin pertanyaan dan sebagainya ya, nanti kelompok 1 untuk menjawabnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Baik teman-teman guru-guru hebat dimanapun berada, pada hari ini kami akan mempraktekkan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Sutami. Gimana nih Bu? Udah siap kita? Insya Allah siap. Udah siap ya Bu ya. Gimana nih Bu perasaannya nih sebelum kita mulai pasca observasi? Atau gimana perasaannya nih setelah kita melakukan beberapa serangkaian kegiatan kita nih dari praobservasi, observasi gitu gimana? Ya, perasaan saya sudah lega ya. Udah lega ya? Kalau kemarin kan deg-degan tuh. Oh, Nah, iya. sekarang sudah lega lah karena sudah mengikuti beberapa rangkaian kegiatan ya seperti praobservasi dan observasi gitu ya. Jadi udah hilang deg-degannya ya. Kalau saya masih deg-degan nih. Oke bagus, alhamdulillah. Jadi tujuan kita pada kegiatan pasca observasi ini Bu, kita sama-sama merefleksi lagi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran. Semoga kedepannya menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi, pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu ya Bu ya. Baik, Ibu gimana nih dari serangkaian kegiatan pembelajaran saat observasi kemarin, apakah sudah sesuai dengan FPP atau masih ada yang belum sesuai dengan FPP? Ya, alhamdulillah ya. Sudah sesuai tuh dengan RPP yang saya buat kemarin. Oh sudah pas ya? Iya. Sesuai, alhamdulillah, luar biasa sekali. Kemudian hal positif apa nih yang Ibu dapatkan dari kegiatan pembelajaran itu? Ya, hal positifnya ya, ketika saya menampilkan video pembelajaran kemarin di lokal kemarin, sebagian besar anak itu semangat gitu, tertarik dengan video yang saya tampilkan gitu. Mereka semakin tertarik dengan materi yang tampilkan tadi gitu, sesuai dengan video pelajaran tadi gitu. Semangat ya anak. Iya. Sekali luar biasa. Jadi kira-kira nih Ibu sudah puas nih dengan dengan hasil kegiatan pembelajaran waktu itu? Kalau ditanya puas, belum puas juga Belum puas, Pasti masih kita ada. sebagai itu pasti belum puas ya, karena belum puasnya. Itu makanya berharap kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Belum puas ya, belum terpuaskan. Baik, kira-kira nih apa nih hambatan atau masalah
yang ibu hadapi pada pembelajaran kemarin gitu, sehingga ibu merasa belum puasnya apa Iya. yang kesalahan hambatan? Jadi hambatan atau kendala yang saya alami ketika saya mengajar kemarin itu ada 3 ya. Yang pertama masih ada beberapa anak tuh, beberapa peserta didik yang belum fokus ya, belum fokus ketika saya menampilkan video ya. Jadi ketika berdiskusi mereka pasif, tidak aktif gitu ya. Nah, mungkin agaknya tak suka nonton mungkin ya, kurang suka mungkin dengan video saya sajikan mungkin ini ya. Nah, yang kedua mungkin kemudian masih ada beberapa anak yang kurang percaya diri. Yang anak tadi juga yang kurang nonton tadi tidak percaya diri ketika suruh ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kesannya malu-malu gitu ya. Ya, belum percaya diri lah gitu kan. Jadi karena kurang mengasih materi tadi. Bisa jadi itu kan. Nah, kemudian yang ketiga, ingat Abu signal. Kita Oh iya, benar sekali. kita melanjutkan video tuh Pak, signalnya hilang gitu, sempat hilang gitu kan. Walaupun nggak lama sih, Iya. tapi kan Sekitar 5 menit lah gitu. juga kan anak udah siap nih mau nonton tapi Signalnya hilang. Karena video itu saya tampilkan melalui link gitu kan. Link itu jaringan internet gitu. Iya benar sekali itu Bu. Jadi Bu, dari hambatan atau masalah yang dipaparkan tadi, kira-kira apa nih strategi yang bisa Ibu lakukan nih untuk mengatasi masalah hambatan tadi? Ya, jadi setelah saya amati dan saya melakukan refleksi di kelas ya, beberapa tadi ada yang kurang fokus tadi ya, ketika melihat video tadi, sepertinya dia macam kurang tak minat gitu nonton video ya, kurang minat gitu. Solusinya mungkin saya harus menyediakan media lain gitu selain video gitu. Bisa jadi mungkin dalam bentuk bacaan atau mungkin jadi saya buat poster atau gambar atau bisa jadi saya bercerita langsung ke anak itu gitu. Iya Bu, itu Gitu. memang sih Bu. Itu menurut saya seperti itu ya. Iya itu Bu, bagus luar biasa sekali. Jadi memang sih Bu, kita pembelajaran ini memang harus sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing individu, karena kebutuhan mereka beda-beda gitu kan. Jadi ya sesuai dengan minat mereka lah yang mana gitu kan yang kita tampilkan gitu lah. Bagus Bu, ya sebenarnya seperti itu gitu ya. Kemudian Ibu, dari strategi-strategi yang Ibu paparkan tadi apa nih tindak lanjutnya untuk ke depannya yang lebih baik lagi? Jadi menurut saya pribadi ya, tindak lanjut ke depannya saya nih akan membuat pelajaran yang berpihak pada peserta didik, pada siswa intinya gitu kan. Jadi misalnya menyediakan media ya yang mungkin saya buat maksudnya harus lebih satu lah, tidak satu gitu, maksudnya lebih dari satu media yang saya buat itu sesuai dengan kebutuhan anak tadi, sehingga tujuan pembelajaran saya tercapai gitu. Benar-benar memang seperti itu ya Bu, supaya memang kalau kita ingin tujuan pembelajaran kita tercapai sesuai dengan kebutuhan siswa ya kita yang harus lebih banyak mengeksplorasi baik itu media, baik itu cara kita strategi sesuai dengan minat anak tadi kan? Iya. Luar biasa sekali Ibu Sutami ya. Sepertinya itu saja Ibu Sutami, mudah-mudahan kedepannya insya Allah kita sama-sama belajar, sama-sama menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang menyenangkan, tujuan pembelajaran kita tercapai ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita sama-sama bisa merefleksi lah dari apa-apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran menjadi pemimpin pembelajaran yang baik gitu ya. Baik, guru-guru hebat dimanapun berada, demikian kegiatan pasca observasi dari kami. Saya tutupi dengan sebuah pantun. Kepekan membeli keramik, keramik dipajang di atas papan. Inilah kegiatan supervisi akademik menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Kami tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.